Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bolo. Kembali lagi bersama saya, Cahyaning Bilqis Safira, dalam program kesayangan kita, Arek Ngaji. Jadi bagaimana kabarnya akhwat yang ada di sini? Alhamdulillah, bikhairi wa afiyah. Bagaimana juga kabarnya para bolo-bolo yang ada di rumah? Insya Allah baik semua ya. Jadi pada episode kali ini kita akan belajar cara menyambung huruf-huruf hijaiyah. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, alif. Alif kalau ada di awal kata tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Terus kemudian kalau ada di tengah bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Akan tetapi tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Contoh, saba, sabaun, sabaun, ya. Alif ini tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Akan tetapi bisa digabung dengan huruf. Terus kemudian yang terakhir, kalau huruf yang alifnya ini tadi di akhir bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Itu. Contoh, naba, naba, ya. Ini alif ini bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Bisa dipahami? Insyaallah. Kemudian huruf yang kedua, ba. Huruf ba ini apabila berada di awal kata bisa digabung dengan huruf setelahnya. Kan tetapi yang perahunya ini agak dikosongin dikit. Contoh, bata. Bata. Bisa digabung ya dengan huruf setelahnya. Begitu juga apabila di tengah. Dia bisa juga digabung. Contoh, tabasa. Dia bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Juga bisa digabung dengan huruf setelahnya. Tabasa, ya. Begitu juga kalau di akhir kata, dia juga bisa digabung dengan huruf-huruf sebelumnya. Contoh, tasaba, ya. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya ya. Modelannya kayak gini, bisa diingat-ingat. Kalau yang tadi, yang di awal kata tadi, perahu yang sebelah sini dihapus dikit ya. Tapi kalau di akhir, perahu yang sebelah yang kanan dihapus dikit. Terus kemudian yang tak. Tak sama seperti ba. Bisa digabung di awal kata. Contoh, taba. Taba, ya. Sama seperti ba tadi. Perahu yang sebelah kiri dihapus sedikit. Terus kemudian yang tengah. Sa, ta, ba. Bisa digabung ya. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya, juga bisa digabung dengan huruf Sesudahnya. Terus kemudian yang ketiga, yang di akhir kata. Basata. Basata. Bisa digabung dengan huruf Sebelumnya. Terus kemudian yang keempat, sa. Sa sama seperti ba dan ta. Bisa digabung, akan tetapi huruf sebelah kirinya agak dihapus. Yang perahu sebelah kirinya ini dihapus ya. Saba. Ya. Terus kemudian apabila di tengah juga begitu, bisa digabung. Tasaba. Ya. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa digabung dengan huruf Setelahnya. Kalau yang di akhir kata bisa juga. Tabasa. Bisa digabung ya. Bisa dimengerti? Insyaallah. Jadi ketiga huruf ini tadi sama. Apabila di depan menghapus
kaki yang sebelah kiri atau perahu yang sebelah kiri ini dihapus sedikit. Terus kemudian apabila di tengah seperti biasa. Apabila di akhir ini kakinya yang sebelah kanan agak terpotong ya. Tuh. Terus kemudian jim. Jim, ha, dan juga kho itu sama. Apabila di awal cuma kepalanya aja yang muncul. Jalan. Ya, kepalanya aja yang muncul. Badannya dibuang. Apabila di tengah juga begitu. Najala. Najala. Dihapus kan? Bawahnya, badannya dihapus. Akan tetapi kalau yang di akhir seperti khoroja. Khoroja. Ini utuh semuanya, ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Sama seperti ha. Ha apabila di awal bisa digabung. Dan juga dicopot ya. Ini badannya. Hamdun. Terus yang di tengah lahnun. Ya, dicopot juga badannya, sama seperti yang jim ini tadi. Yang terakhir apabila huruf yang sebelumnya ini tadi bisa digandeng dengan huruf setelahnya, maka digabung. Lanaha, digabung ya. Kho juga seperti kayak gini ya. Udah bisa dipahami? Insyaallah. Jadi gini, kalau jim, ha, kho, apabila huruf sebelumnya ini adalah huruf yang bisa digandeng dengan huruf setelahnya, maka modelannya kayak gini, digabung ini langsung. Akan tetapi, kalau huruf sebelumnya itu tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya, itu terpisah. Ya, tidak boleh digabung. Gitu. Oke, gimana? Sudah paham ini semua? Insyaallah paham. Dan Bolo juga insya Allah sudah paham ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap di Arek TV. Baik Bolo, sekarang kita berada di segmen yang kedua. Jadi kita akan melanjutkan huruf-huruf hijaiyah tadi, cara menggabungnya tadi ya. Langsung saja. Tadi terakhir huruf kho. Terus sekarang huruf dal. Dal, dal, ro, za. Huruf 4 ini sama metodenya. Kalau di awal kalimat tidak bisa digabung. Contoh, dalala. Tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Ya. Apabila di tengah bisa digabung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Contoh, ladana. Ya. Ladana. Ini bisa digabung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa digabung dengan huruf Setelahnya. Terus yang terakhir madda. Madda ini bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Dzal, ro, za sama seperti ini tadi. Contoh, dzahaba. Ya. Tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Kemudian madhabun. Madhabun. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa digabung dengan huruf Setelahnya. Terus yang terakhir ladzidun. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Terus ro. Contoh,
Roja'a. Ya. Tidak bisa digabung ya dengan huruf setelahnya. Terus yang apabila di tengah, maroja. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Karoro. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Terus apabila di akhir kata, seperti marro. Marro. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Terus kemudian langsung ini za sekarang. Zalako. Zalako. Tidak bisa digabung dengan huruf Setelahnya. Terus apabila di tengah, mazala. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa digabung dengan huruf Setelahnya. Terus kemudian yang terakhir, laqaza. Bisa digabung dengan huruf. Sebelumnya. Terus kemudian sekarang sin dan shin. Sin dan shin. Jadi sin ini ada 2 gigi dan juga ada 1 kaki yang melengkung. Shin juga seperti itu. Yang membedakan adalah titik di atas. Kalau di awal giginya hanya 2, ini bacanya saro, ya. Kalau di awal giginya 2, terus kemudian kakinya yang melengkung ini dibuang. Di tengah, yasaro. Yasaro, ini ro ya, bukan kakinya sin. Jadi kalau di tengah, dia bisa digabung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa digabung dengan huruf setelahnya. Akan tetapi kakinya ini tadi dibuang, jadi tinggal giginya aja, ya. Terus kemudian yang terakhir, masa. Bisa digabung dengan huruf. Sebelumnya. Terus ini juga huruf sin ini kembali menjadi normal. Ada kakinya juga yang melengkung. Begitu pula dengan shin. Seperti itu juga. Ya, sudah bisa dipahami? Insyaallah. Terus langsung saja kita ke shad. Shad dan dod itu sama. Apabila di awal ini dibuang kakinya yang melengkung. Soroha. Ya. Terus apabila di tengah, yasruhu. Sama, bisa digabung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa digabung dengan huruf Setelahnya. akan tetapi kakinya dibuang. Terus yang terakhir, masun. Masun, ya. Ini bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Akan tetapi hurufnya kembali menjadi normal. Ada kakinya, ya. Begitu juga dengan dod, sama seperti shad. Sudah bisa dipahami? Insyaallah. Kayak gitu. Baik Bolo, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap di Arek Ngaji. Baik Bolo, kembali lagi bersama saya di program Arek Ngaji. Terus kemudian ayo sekarang kita melanjutkan tadi huruf-huruf setelahnya. Sekarang kita sampai huruf to. Huruf to dan dho ini sama. Apabila di awal
bisa digabung dengan yang huruf setelahnya. Contoh, toroha. Masih utuh ya. Utuh, nggak ada pengurangan apapun. Sempurna. Terus kemudian satoro. Di tengah juga bisa gitu. Bisa digabung dengan sebelumnya dan juga bisa digabung dengan setelahnya. Satoro. Ya, sempurna. Terus kemudian yang terakhir habato. Habato. Bisa digabung dengan huruf Sebelumnya. begitu pula dengan dot kayak gitu ya. Udah, sekarang kita lanjut. Ain dan ghain. Ain dan ghain ini juga sama. Sama seperti hak tadi juga. Apabila di awal dibuang perutnya. Ya. Dibuang perutnya. Apabila di tengah gini. Kepalanya agak aneh ya, kayak gini. Bukan kayak gini, bukan ngadep yang sebelah kanan. Jadi ngadepnya sebelah kiri. Ja'aba. Terus apabila yang di terakhir haja'a. Kepalanya sama seperti apabila di tengah. Akan tetapi ada kakinya. Masih utuh. Ya. Begitu pula dengan ghain. Kayak gitu. Sudah bisa difahami? Insyaallah. Terus lanjut. Fa, qaf. Fa, qaf. Fa, apabila di awal. Contoh. Faroha. Jadi kakinya agak dibuang dikit. Ya, dibuang. Jadi gini. Ya. Terus faroha. Safaro. Apabila di tengah, cuma kepalanya aja. Yang tersisa hanya kepala. Nggak ada kaki sedikit pun. Ada kaki gini tapi dibuat benggangan antara huruf satu dengan huruf setelahnya. Terus apabila di akhir kata kaifa. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Dan juga masih utuh ya. Sama. Sama seperti kalau nggak digabung sama apa-apa. Itu. Begitu pula dengan qaf kayak gitu. Bisa dipahami? Insyaallah. Kita lanjut. Kaf. Kaf apabila di awal jadi gini. Pertama-tama kayak lam. Terus dikasih topi di atas. Ka. Ta. Ba. Kata ba. Jadi cara menggabungnya kayak gini. Hurufnya agak berubah ya. Terus kemudian apabila di tengah. Hampir sama seperti yang di awal. Ya. Yak tubu. Ya. Terus apabila di huruf akhir seperti contohnya mulkun. Nah, kafnya ini sempurna. Masih ada seperti hamzahnya ini, tapi ini bukan hamzah ya. Ada tanda kayak gini. Kan tadi kalau yang di awal nggak ada, hilang. Di tengah juga hilang. Digantikan dengan topi di atas ya. Nah, kalau di akhir itu sama seperti kaf apabila berdiri sendiri. Seperti ini. Bisa dipahami? Insyaallah. Terus kemudian lam. Lam. Apabila di awal sama saja. Nih, sama ya. Tidak ada perubahan. Lama. Terus kemudian malam. Malam. Bisa digabung dengan huruf sebelumnya
juga bisa digabung dengan huruf Setelahnya. tulisannya kayak gini, sama aja ya, malam gitu ya. Contoh lain, malhun, tuh sama ya, malhun. Kemudian yang terakhir, apabila ditaruh di akhir, malala, sama saja ya, seperti apabila tidak bersanding dengan huruf-huruf lain. Terus lanjut, mim, apabila di awal nih, apabila di awal mimnya tinggal kepala, bisa digabung dengan huruf setelahnya. Apabila di tengah, sama ini contohnya, mamnu'un, ya, sama, tinggal kepala, tapi kepalanya ada di bawah. Terus yang di huruf akhir, hilmun, ya, ini jadi kayak gini, jadi ke bawah gini, jadi sama seperti huruf apabila tidak menyanding dengan huruf lain. Terus kemudian nun, nun sama seperti huruf ba, ta, sa, apabila di awal bisa digabung dengan huruf setelahnya. Contoh, namats, ya, bisa digabung dengan huruf setelahnya. Terus kemudian apabila di tengah, manana, bisa digabung dengan huruf sebelumnya, juga bisa digabung dengan huruf setelahnya. Manana lagi, bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Terus lanjut, wawu, wawu apabila di depan, wahabi, tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Apabila di tengah, seperti tadi, mamnu'un, nah, ini bisa digabung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Terus apabila di akhir, amanu, ya, seperti huruf wawu apabila tidak menyanding siapa-siapa. Oke. Terus kemudian ha, ha apabila di bawah bisa digabung dengan huruf setelahnya. Contoh, hamdun, ya, bisa digabung dengan huruf setelahnya. Sama, modelnya sama. Apabila di tengah, contoh, muhimmun, bisa digabung dengan huruf sebelumnya, juga bisa digabung dengan huruf setelahnya. Akan tetapi modelnya berbeda, ya. Terus kalau di akhir, alaihi, menjadi hak yang bundar gini. Alaihi cuma separuh aja, kayak gini ya, cuma kepalanya aja jadinya. Terus kemudian hamzah. Nah, hamzah ini yang bisa mengeluarkan suara a, i, u. Kalau alif tidak bisa mengeluarkan, karena alif itu huruf ilat. Hamzah ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan huruf lain. Contoh, amaro. Amaro, dia membutuhkan bantuan dari alif. Terus kemudian apabila di tengah, sa'ala. Sa'ala. Ya. Dia bisa digabung dengan huruf sebelumnya, juga bisa digabung dengan huruf setelahnya. Karena dia membutuhkan, karena dia pakai bantuan dari alif. Bisa dipahami? Insyaallah. Terus yang terakhir, qoro'a. Dia membutuhkan bantuan dari alif. Biasanya hamzah ini kalau enggak di alif mamdudah, alif layyinah.
Alif mamdudah itu alif yang berdiri. Kalau alif layyinah itu alif yang bengkong. Itu ya. Sudah. Lanjut. Ya. Contoh. Yasaro. Bisa digabung dengan huruf setelahnya. Akan tetapi kepala dan juga kakinya ini dibuang. Yasaro. Apabila di tengah, yai suru. Yai suru. Ya, bisa digabung dengan huruf sebelumnya, juga bisa digabung dengan huruf setelahnya. Terus kemudian yang di akhir kata maniun. Dia kepalanya hilang akan tetapi kakinya kembali. Bisa dipahami? Insyaallah. Baik bolo, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang menyambung huruf hijaiyah. Insya Allah kita akan lanjut lagi episode berikutnya hanya di Arek Ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV